Malah si buaya putih itu si Jaka itu ada di sini. Kata yang berdua, kamu ada di sini? Iya, saya dibawa sama bapak. Oh, mau ke sini dia enggak. Kalau kakak manggil saya di sini yang buaya putihnya. Terus manggilnya apa? Udah nyampe di rumahnya, udah nikah sama si preman itu, si Deng si cantik itu udah nikah. Itu si preman itu bukannya ngurus rumah tangga, dia selalu morotin. Buat inilah minta lagi, buat itulah minta lagi. Itu si suaminya preman itu hidupnya selalu poya-poya, selalu poya-poya. Itu si ganteng si bayangan itu selalu geleng kepala, suami kata si ganteng dah. Ini orang selalu morotin morotin enak amat kok kayaknya begitu. Itu selalu begitu si suaminya si preman itu, wah pulang mabok, selalu pulang mabok, pulang mabok. Itu si ganteng yang ngawasin dari atas tuh dia sangat cengkel, sangat mencengkel, sangat cengkel. Pas dia lagi di bar, itu si ganteng tuh datang, si ganteng tuh datang, terjun, berubah wujud menjadi manusia tuh. Dia ngajak minum, mabok segala macam di situ, maboknya tuh fatal. Ternyata suaminya si Neng itu kebakar, meninggal juga di bar. Udah meninggal itu si bayangan itu si ganteng itu diantarin mayat itu. Udah lama kelamaan kita pondok cerita aja ya, nggak usah cerita masalah tahlil atau kuburnya atau apa, nggak usah ya. Kita pondok. Udah 2 tahun kemudian, datang lagi si Gandung. Si Gandung ngomong lagi sama si Gandung, Mas, saya tuh udah jenuh Mas, nikah meninggal, celaka lah, apalah. Ini Mas sama saya itu maksudnya gimana Mas, kok selalu datang ngasih harta banyak begini, ini semuanya dari Mas. Ini saya gini aja Mas sekarang sih, gimana kalau nikah aja Mas, kata si Ganteng. Emang udah siap nikah dengan saya, kata si Ganteng. Ya Mas, saya siapkan setiap Mas datang ke sini kan saya melayani dengan sepuas hati, dengan segala-galanya, apa yang ada saya serahkan semua sama jiwa raga saya diserahkan sama Mas. Terus si laki-laki Ganteng itu senyum. Ya kalau seumpamanya kalau begitu ya nanti saya ngomong sama orang tua saya. Ya udah begitu. Udah sekarang ini aja nih ya. Kata si Ganteng, saya di sini nggak nginep, nggak tidur, gimana kalau saya mau pulang aja dulu lagi, mau ngasih tahu sama keluarga saya. Kata si Neng, Mas jangan begitu Mas, Mas marah atau gimana? Enggak Neng, supaya jelas aja. Enggak Mas, pokoknya saya nggak mau Mas begitu pulang baru datang, baru nyampe udah berangkat lagi, udah pulang lagi. Udah Mas, ya udah. Situ ngobrol, wah ngobrol, benar-benar ngobrol, saling menyintai, tatap, usapsu, segala macam di situ loh dilakukan sama dua insan yang berlainan jenis itu. Ya akhirnya itu larinya ke ranjang-ranjang juga. Udah begitu, udah puas, langsung si laki-laki itu mau pulang. Udah pulang begitu, udah pulang sini gitu. Ini orang selalu datang ngasih harta banyak begini, makan enggak, ini orang ini sebenarnya orang tuh kerjanya kerja apa, di mana, orang mana, selalu begitu, datang hanya sekedar selewat aja. Itu sih, nah itu sempat berpikir begitu. Lama kelamaan berpikir, tahunya ngantuk tidur, bangun 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu laki-laki si ganteng itu bawa keluarganya, bawa mobil, semuanya mewah semua. Neng juga sama emaknya nggak tahu. Itu security bingung. Pas ngeliat ada si ganteng, oh Mas,
kok ini banyak amat, ada acara apa mas? Pak, ini saya mau nikah sama si Neng. Wah bener, bagus itu mas, bagus, saya seneng. Ya pak, doain ya pak ya. Terus langsung lebih masuk langsung sudah ngobrol, nggak tahu ngobrolnya banyak sih, udah ngobrol lama, sejam 2 jam 3 jam 4 jam, udah sorenya tuh tamunya itu pamitan pulang. Kata si ganteng, saya sama keluarga saya mau pulang, sekarang kan udah sore, kemudian sengaja pulang. Nanti di sana mau diobrolin lagi hari apa, bulan apa. Ya mas, saya tunggu. Tapi mas jangan lama-lama mas. Kalah, nggak bakal lama. Pondok cerita keluarganya si ganteng itu udah bubar, pulang kemana ya? Tahu. Itu si Neng itu sangat bahagia, udah dilamar sama si ganteng itu, udah sangat bahagia mau nikah lagi sama si ganteng pujaannya. Pendek cerita, si Neng sama si ganteng itu rumah tangga, nikahan. Tapi nikahannya tuh, walimahnya tuh di rumahnya laki-laki. Kata si ganteng, sekarang gini aja, kita ini aja akad nikahnya di sana aja, di rumah saya, bagaimana? Kata si Neng, nggak apa-apa mas, sama aja, di sini sama, di sana sama. Ya udah, kasih tahu sama ibu kamu. Itu ngobrol sama ibunya sama anaknya, itu langsung berangkat naik mobil, naik mobil si ganteng itu langsung pergi entah kemana, udah berangkat. Pendek cerita, si Neng teh udah nikah biasa gitu, rame-rame hajatan sama. Yang namanya kesenian itu banyak, yang namanya kesenian nggak tahu itu banyaknya. Ada wayang, ada dangdut, pengajian dan sebagainya. Itu selama 40 hari 40 malam si Neng itu dikaryakan sama mertuanya tuh begitu. Wah bener-bener sangat ramai itu, si Neng sangat bahagia sama anak-anaknya tuh, sangat bahagia sama emaknya, sangat bahagia. Anaknya dapat jodoh lagi, sangat mewah. Udah beres hajatan, kurang lebihnya 40 hari 40 malam udah beres, hasilnya tidur kecapean, anaknya juga. Itu rumahnya mertua tuh bener-bener sangat agreng ya, barat istana lah gitu ya. Barat istana, saya juga belum pernah masuk ke istana manusia, sih belum pernah. Istana siluman saya sering ya, kayak apa gitu nggak tahu ya. Itu sedang itu di situ sangat betah, sangat nyaman di situ. Si Neng itu ngomong sama emaknya, mak, gimana kalau seumpamanya kita ditinggal di sini aja, mak mau nggak? Kata emaknya, nanti di sana rumahnya buat siapa? Udah kontrakin aja mak. Itu anak-anaknya juga mendadak betah di sini. Udah lagi ngobrol sama emaknya, itu si ganteng datang. Gitu ya saya. Oh iya mas, ini kamu ada ngobrol apa nih? Enggak mas, ini lagi rencana aja sama mas. Rencana apa ya? Boleh tahu? Si ganteng itu. Enggak mas, kalau saya tuh kata sini, saya di sini nyaman mas, anak-anak juga nyaman, tapi emak inget yang rumah di sana. Kata si ganteng, ya udah gini aja mak, sementara di sini dulu, kalau mau udah bosan nanti saya anterin ke sana, udah sini sama anak-anaknya di sini aja ya. Ya nggak apa-apa kalau gitu. Udah di situ lamanya 2 bulan, si emak sama si Neng sama anaknya tuh pulang dulu, ambil barang-barang yang diperlukan. Udah begitu balik lagi, si emak tinggal di rumah sendiri. Kata si Neng, mak kalau ada temen cari pembantu aja mak,
biar abang nggak jenuh. Nanti saya mungkin kesini entah seminggu sekali, entah 2 hari sekali, entah 3 hari sekali. Saya mau datang nengok emak sini. Kata si emak, terserah kamu itu atur-atur aja sama kamu. Kamu kan udah dewasa, udah rumah tangga, udah punya suami. Ya mungkin emak mau nyari temen lah di sini buat temen sehari-hari. Ya emang nyari temen aja berapa orang, kan 2 orang, 3 orang, 4 orang terserah. Ya udah gini Maya, sekarang kan udah siang, saya mau pulang lagi ke sana. Kadang mau dibawa. Kata si emak, gimana kalau anak-anak tinggal di sini aja sama emak? Itu si ganteng itu maksa anak itu suruh dibawa. Berarti itu bapak tirinya, itu bapak sambungnya si ganteng itu sayang sama anaknya si Neng yang 2 itu. Udah pulang bareng ke sana ya, ke tempatnya si ganteng itu. Pas malam-malam si ganteng tuh pergi ke rumahnya si Neng. Ke rumah si Neng datang, langsung manggil. Ya kak, ya pak, saya di sini, katanya. Kamu di mana? Sini pak. Ternyata si buaya kecil itu, si buaya putih itu, ternyata namanya si Jaka. Jaka, sekarang gini, kakak kamu kan udah ada di sana. Ibu tiri kamu udah di sana, kita pulang aja yuk ke sana. Oh, udah ke sana pak? Iya, udah ke sana. Yuk, supaya nggak jauh-jauh main di sini. Sampai ke sini-sini. Ya pak, itu si Jaka itu sama si Ganteng itu dipaluk tuh di ais di gembok, ya. Langsung terbang ke atas, cius terbang ke atas ya. Enak ya kalau bisa terbang ya. Enak sama anaknya tuh tinggal di rumahnya mertuanya tuh sangat nyaman, sangat betah. Terus sama si Gana itu ditanya, "Nih, sekarang kamu di sini betah enggak?" "Iya mas, saya sangat betah di sini, sangat nyaman." "Biar kamu betah di sini." Udah sekarang gini aja nih, kamu anak kamu kan masih sekolah, kita sekolahin aja di sini. Ya itu sih terserah mas aja, atur-atur gimana baiknya masa depan anak-anak. Ya udah, mending sekolah di sini. Itu anaknya tuh sama si Gandra itu disekolahin di tempatnya si Mas itu. Anak-anak saat betah, malah si buaya putih itu, si Jaka itu ada di situ. Ada. Kata yang berdua, kamu ada di sini? Iya, saya dibawa sama bapak. Kalau malam kesini diambil dari sana. Oh gitu. Kakak, kalau kakak manggil saya di sini jangan buaya putih ya. Terus manggilnya apa? Saya namanya Jaka. Jaka? Iya Jaka. Jadi sekarang si buaya putih kecil itu udah punya nama, namanya si Jaka. Itu selalu bermain tuh bertiga di situ, bener akur. Itu selama di situ si Jaka sama kakak-kakaknya itu nggak pernah berantem, nggak pernah bertengkar. Bener-bener nuntut raut seuyunan cek langsung namanya. Oke. Bulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Kita cerita di alam lain. Kita cerita di alam lain. Itu di danau itu, di Talaga itu kalau siang tuh banyak yang mancing. Banyak. Tua, muda, dewasa itu banyak mancing. Banyak. Di situ sering yang mancing itu sering ngelihat anak kecil main berdua di situ, bermain di pinggir talaga itu ya, bermain berdua, tawa, canda, guyon semua di situ, sangat bahagia si anak kecil itu. Banyak yang lihat, bukannya. Nah istilah kita sih bukan rahasia umum lagi, itu banyak yang tahu. Tapi si anak berdua itu nggak tahu di situ banyak yang mancing, nggak kelihatan sama sekali. Itu bertiga main sama si Jaka, main di situ di pinggir danau ya, di pinggir danau situ main. Itu banyak orang yang lihat, malah banyak yang takut.
Semenjak si Neng sama keluarganya pindah ke situ, jadi jarang orang-orang yang mancing di situ, kecuali orang yang paling mentalnya mental pemberani baru gitu. Tapi kebanyakan gak ada yang berani. Selalu. Gak siangnya, gak malamnya itu si anaknya tuh, anaknya si Neng itu selalu main di pinggir danau, di pinggir talaga di situ. Kadang-kadang pakai pakaian seragam sekolah, kadang-kadang ya gitu aja. Mungkin dalam pikirnya sekolah mungkin ya, padahal enggak. Itu selalu main terus, selalu main. Pas lagi main begitu lari-larian bertiga sama si Jaka, dari kejauhan kelihatan ada yang manggil, Neng, Neng. Itu si anaknya itu, si anak perempuan itu langsung nengok, ternyata bapaknya almarhum yang dulu itu tertabrak mobil itu datang. Langsung dipeluk, kata anak, ya bapak dari mana aja selama ini. Aduh, bapaknya bukan gak inget sama kamu bertiga. Bapak tuh tahu ya, tahu gak bisa pulang. Bapak nggak bisa pulang. Bapak tuh kerja di sini. Emang bapak kerja apa di sini? Iya, bapak kerja di sini sebagai pembantu. Jadi tukang ngurus-ngurus buaya, ngasih makan buaya. Jadi bapak tuh kerja di sini jadi pengurus buaya. Oh, bapak kerja di sini? Iya, jadi pengurus buaya. Kalau kakak kamu mana? Gak taunya, dari kejauhan datang lagi kakaknya yang jatuh dari lantai itu, jatuh, datang lagi. Bapak ikut bapak, udah datang, udah kumpul itu ya, anaknya bapaknya itu udah kumpul. Kata kakaknya yang almarhum, bapak dari mana aja? Saya kan di sini kan lama deh. Iya, bapak kan kerja di sini. Bapak ini ngurus buaya di sini. Kalau kakak di mana? Iya pak, saya juga di sini, tapi sebelah sana. Kamu di sini lagi kerja? Iya pak, saya kerja. Saya tuh di sana tuh suruh masak, jadi tukang masak pak. Kau selama ini nggak pernah ketemu? Iya, bapak nggak pernah ke sana. Oh begitu. Itu adik-adiknya yang dua tuh pada bingung ngeliatin kakaknya sama bapak tuh ngeliatin. Ini ngobrol apaan, kata itu. Ini kan semuanya juga udah pada meninggal. Di situ ternyata yang mantannya suaminya si Neng itu di situ ada kumpul semua di situ. Ternyata suaminya si Neng itu semuanya jadi wadah, jadi korban pesugihan. Jadi korban pesugihan di situ. Tapi si Neng yang belum menyadari bahwa si hidupnya si Neng itu di alam siluman tuh belum menyadari, belum. Di situ sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah nggak tahu tuh yang namanya tahun itu ya. Suatu saat kata suaminya, kata si ganteng, Neng, kamu kan sebagai istri saya, kamu tolong jangan naik ke loteng ya, tolong. Kamu jangan sekali-kali ke loteng. Kata si Neng, emang ada apa mas di loteng? Aduh Neng, kalau di loteng itu bahaya. Banyak binatang-binatang buas. Ada macan, ada buaya, aduh segala macam Neng, jangan. Pokoknya kamu jangan sekali-sekali ke atas ya. Ya mas, saya patuh sama suami. Udah begitu si Neng sama suami ya biasa gitu ya, sensor. Itu kerjanya selalu begitu. Itu si Neng itu sama si suaminya itu sama mertuanya itu dimanjakan, sangat-sangat dimanjakan. Gak boleh kerja, gak boleh ini, cuma tidur aja, tidur, gak ada kerjaan. Kita tunda cerita si Neng, kita kembali ke daratan, yaitu emaknya si Neng. Itu emaknya tuh
waktu setelah ditinggal sama si anaknya itu, si emaknya itu kebingungan, hidup sebatang kara hanya sekedar pembantu gitu ya. Itu si emaknya tuh bingung, kesepian, pengen ketemu sama cucu atau gimana. Lama kelamaan si emak itu sakit bener-bener sakit parah, sama pembantunya dibawa ke rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Yang namanya orang udah tua di rumah sakit itu yang namanya orang tua. Kata si emak sama pembantunya, sama security, sekarang kamu kumpul semua di sini yang ada di rumah ini, tolong kamu datang ke sini kumpul. Mak mau ada cerita sedikit. Ya kamu panggil semua yang ada di sini, Mak mau ngobrol sedikit, Mak cerita sedikit. Ya mak. Itu pembantunya kesayangan si Mak itu pada lari ke sana nyari. Semua pembantunya ada di kumpul. Ternyata pembantunya tuh nggak sedikit, kurang lebih ada 15 orang kurang lebih. Ya kurangnya satu atau lebihnya satu ya. Udah kumpul semua, langsung yang security itu, Mak ada apa manggil-manggil sini semua dikumpulin. Ini security, kalau Mak nggak ada pondok umur yang istilahnya meninggal atau mati, ini rumah kamu pelihara yang bener, rawat yang bener, tolong jangan sampai disia-siakan. Sebab anak emak nggak pulang-pulang, udah berapa tahun nggak pulang-pulang ikut suaminya. Emak juga tahu di mana, pernah kesana emak juga, tapi nggak tahu ada di mananya nggak tahu. Kata security, ya mak, akan saya usahakan, ini akan menjaga merawat rumah ini. Emak harus percaya sama kami ini. Kata si emak, ya syukurlah kalau begitu, tapi tolong kamu jangan sampai bertengkar masalah rumah ini, masalah harta ya ada di sini. Semua udah emak bagi-bagi, udah emak kumpulkan, udah semuanya rata. Kamu bagiannya ini, bungkusan ini, kamu ini. Itu semuanya pembantunya itu udah dikasih bekal sama si emak tuh ya, istilahnya THR gitu ya, tunjangan hari Rebo gitu ya. Udah dibagi warisan sama si emak, udah beres-beres bagi begitu. Itu di atas semua orang yang lagi ngobrol begitu, lagi kumpul begitu, nggak menyadari di atas, ternyata di atas ada si ganteng yang lagi memperhatikan orang-orang itu. Hartanya dibagikan itu tuh si ganteng itu senyum gitu ya, senyum. Udah masing-masing bagian. Udah beberapa hari kemudian si emak itu meninggal dunia. Si emak itu dikarenakan sakit parah. Udah meninggalnya si emak itu rumah benar-benar gak ada penghuninya ya, pembantunya itu semuanya pada bubar. Masalahnya nggak ada yang ngurus siapa, masing-masing pulang ke rumahnya masing-masing, ke kampungnya masing-masing. Jadi rumah itu kosong. Terkecuali satu yang setia itu, yaitu security. Nggak pergi, yang lainnya bubar, tinggal security itu yang nungguin situ. Si emaknya meninggal, sama tetangga-tetangganya dimakamkan ke TPU gitu. Itu sama si ganteng, si emak itu lagi celungak-celinguk, nyari mau kemana perginya, si emak mau kemana, bingung. Si emak tuh lagi bingung. Itu si ganteng datang, Mak, lagi apa di sini, Mak? Enggak, lagi nyari rumah kamu di mana? Mak lupa lagi. Kok mau nyari rumah saya? Iya, Mak. Ya udah, kalau mau ke rumah saya yuk. Saya sekarang
ikut dengan saya. Ya kamu kebetulan datang ke sini. Ya saya juga lewat ke sini kebetulan. Itu arwahnya si emak dibawa. Arwahnya si emak tuh dibawa sama si ganteng ke tempat tinggalnya si ganteng. Udah pas di situ ternyata anaknya dan putunya itu ada di situ, langsung kelihatan pada meluk. Nenek, wah pada meluk semua itu. Itu sini nanya, mak, kok mak kesini mau ngapain? Mak itu di rumah gimana? Ya mak udah yang kerja di rumah semuanya udah dibayarin, udah ini itu. Di rumah tuh sekarang tuh sama bantu yang nungguinnya. Oh begitu ya, nanti mau gimana? Ya udah masih mau ikut kamu aja, ya nggak masalah. Itu besannya si emak itu langsung datang. Oh mak, kamu kesini? Ya besan saya kesini sebab saya di sana udah nggak betah. Di rumah sendirian aja, iseng pengen ketemu sama cucu sama anak. Kata besan, udah mas sekarang mah di sini aja. Mak terserah di sini mau ngerjain apa, kayak mau main kayak terserah mak. Semaunya mak, sebetahnya mak, kata besan. Itu si mak tuh nanya, besan, kalau ini daerah apa, dia dari mana ini? Kok kelihatannya aneh, sangat megah, penduduknya aneh, kok begitu? Udah mak gak usah banyak omong, gak usah banyak cerita. Nanti juga mak tahu tempat ini, penghuninya di sini, penduduknya di sini, jadi nanti mau udah tahu. Kata besan. Itu sih mak gak mau banyak tanya, gak banyak pikir, ya udah. Dibawa aku sini ke satu tempat, yaitu namanya kamar. Mak tidur di sini aja ya, kalau mau makan atau mau di sini tinggal minta aja, di sini banyak pelayan. Di sini kamu enak-enak aja, mak di sana sendirian, kamu di sini jadi banyak pelayan, kamu enak, hidup mewah, makan siang atau apa. Maaf mak kesana tuh. Ini si masnya belum izinin, katanya nanti mau jemput mak ke sana. Oh begitu. Jadi mak kesini sama siapa mak? Mak kesini sama suami kamu. Ya udah berarti si mas nggak bohong, berarti jemput mak. Iya gitu. Ya udah mas ini. Itu anak-anaknya, cucu-cucunya pada meluk, rangkul gitu sama neneknya. Kangen ya, berapa tahun malah ketemu aja itu udah pada dewasa anaknya, cucunya. Di sana kita cerita lagi di daratan. Itu orang-orang yang mau mancing, yang mau belanja, yang mau gitu kan di situ ada jalan pada takut. Sekarang di situ ada anak kecil lari-lari. Kadang-kadang pakai baju seragam sekolah, kadang-kadang pakaian biasa, itu selalu ada. Jadi itu daerah itu udah nggak nyaman lagi di kantor setelahnya ada anak buah itu. Sebulan, 2 bulan, setahun itu selalu begitu. Mungkin si Neng itu udah jenuh bertahun-tahun sampai anaknya dewasa, masih juga suatu waktu si Neng itu naik ke atas. Itu kan kapan tangannya kata si ganteng itu gak boleh naik ke atas. Pas naik ke atas ternyata si Neng itu kelelap gak bisa renang. Jadi simpelnya si Neng itu ada di dasar danau atau di dasar talaga atau negara siluman buaya putih. Itulah nasibnya keluarganya si Neng. Kekayaan segitu banyaknya nggak bisa nolongin ke kehidupannya si Neng. Terjadi terhadap keluarganya si Neng itu begitu. Itulah cerita saya, gambaran pesugihan buaya putih yang si Neng juga tidak menyadari bahwa itu pesugihan buaya putih. Makanya manusia, orang-orang yang takwa kepada Allah,
banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaknya wirid zikir, supaya kita nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif, tertipu oleh hal-hal yang nggak benar. Contohnya si Neng, dikarenakan kehidupannya sangsara, malangsak, lupa sama yang kuasa, lupa sama dirinya, tertipu sama makhluk-makhluk yang begituan. Jadi si Neng tuh seolah-olah ditipu oleh siluman buaya putih. Cerita saya sampai di sini tutup, tamat. Nasibnya anak-anaknya si Neng itu semuanya juga jadi buaya. Si Nengnya jadi buaya, ibunya si Neng jadi buaya, hidup di alam siluman buaya. Cerita ini kalau seumpama saya ngomong berlebihan, mohon maaf. Ambil hikmahnya, ambil yang benar, buang yang jeleknya, buat kehidupan masa depan keturunan-keturunan kita. Insya Allah akan saya bercerita lagi, entah di masalah apa, insya Allah ke depan. Mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Sekarang bulan ini bulan suci, bulan Ramadan, kita cari keberkahan dari Allah, cari keridhaan dari Allah. Banyak-banyakin istighfar, banyak-banyakin wirid. Janganlah puasa asal puasa aja, puasa lahir batin. Insya Allah berkah, insya Allah. Nafsu jangan selalu diantar, kesadaran dan kesabaran. Tutup cerita buaya putih. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.